Perkenalkan, nama saya Jessica Anissa Puri, NIM 181221192. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang dealing with problem situations atau mengatasi situasi bermasalah. Nah, sebelumnya, saat memimpin sebuah kelompok, seorang pemimpin itu harus siap mengatasi sejumlah situasi. Oleh karena itu, di sini kami akan mengidentifikasi beberapa permasalahan umum yang paling sering muncul dan memberikan contoh untuk menggambarkan bagaimana keterampilan dan teknis yang bisa digunakan untuk mengatasi situasi tersebut. Di sini kami telah mengidentifikasi 13 permasalahan umum. Yang pertama adalah the chronic talker atau anggota yang terlalu banyak bicara. Sebenarnya tidak sulit untuk mengenali anggota yang terlalu banyak bicara ini, dikarenakan dia bisa ditandai dengan terlalu banyak bicara yang pastinya terus bicara bertele-tele atau bahkan mengulangi pembicaraannya. Sebenarnya juga anggota yang terlalu banyak bicara ini dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, dia terlalu banyak bicara karena dia gugup sehingga dia menyembunyikan perasaan gugupnya dengan banyak bicaranya ini atau sebagai sarana pengendalian diri. Yang kedua, dia terlalu banyak bicara karena dia memang suka mengoceh. Jadi, terkadang dia tidak menyadari bahwa ocehannya ini mengganggu anggota yang lain. Dan yang ketiga adalah dia terlalu banyak bicara karena dia ingin atau suka memamerkan diri, sehingga ketika dia merasa tidak aman, dia ingin memberikan kesan kepada pemimpin kelompok atau kepada anggota yang lain. Nah, bagaimana sih mengenali anggota yang banyak bicara ini? Sebelumnya, seorang pemimpin itu harus melihat apakah anggota yang banyak bicara ini karena memang dia suka bicara atau karena dia ingin menarik perhatian. Oleh karena itu, pemimpin harus mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan seperti sudah berapa lama dia berbicara, apakah dia mencegah orang lain untuk bicara, apakah komentar dia sejalan dengan tujuan kelompok, apakah orang lain bosan atau justru kesal dengan dia, atau berapa banyak komentar yang dia buat dibandingkan dengan anggota yang lain, dan apakah anggota berbicara karena gugup atau karena ingin mengesankan anggota yang lain. Selain itu, ada strategi yang melibatkan seluruh kelompok yang bisa dilakukan oleh pemimpin. Salah satunya adalah dengan menyapa kelompok, dengan harapan ketika seorang pemimpin menyapa kelompok, anggota-anggota akan mendengar apakah mereka mendengar apa yang dikatakan pemimpin atau tidak. Dan strategi yang lain adalah dengan mencari umpan balik atau feedback, seperti yang tercantum dalam contoh bahwa seorang pemimpin mencari umpan balik atau feedback kepada anggota dengan cara menanyakan masukan kepada anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Kurota Yuna Kaula Adila, NIM 181221168 dari kelas BKI 5E. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Mbak Jessica tadi, masih terkait tentang the chronic talker atau pembicara yang kronis, atau mungkin bisa kita sebut dengan anggota yang banyak berbicara. Nah, di sini jika pemimpin ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok dan yakin bahwa anggota yang banyak berbicara tadi akan mendominasi diskusi kita, maka pemimpin mungkin bisa menyampaikan pertanyaan seperti ini. Contohnya, saya akan mengajukan pertanyaan dan saya ingin mendengar beberapa dari kalian yang belum berbicara, maka berpendapatlah. Nah, seperti itu contohnya. Nah, pemimpin mengatakan ini sambil menghindari kontak mata dengan anggota yang banyak berbicara tadi. Dan teknik-teknik ini dapat membuat anggota yang belum berbicara bisa mengeluarkan komentar atau pendapat-pendapatnya. Nah, salah satu cara langsung untuk campur tangan menangani anggota yang banyak berbicara tadi adalah pemimpin sesegera mungkin menemui atau mengajak berbicara anggota tersebut ketika sesi kelompok telah berakhir, atau mungkin kadang-kadang sebelum sesi berikutnya. Nah, pemimpin bisa membicarakan hal ini kepada anggota yang banyak berbicara. Di sini saya akan membacakan dialog percakapan antara pemimpin dan anggota yang bernama Wanda. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu yang pemimpin. Jadi, pemimpin berbicara dengan Wanda ketika sesi telah berakhir. Wanda,
Katakan kepadaku jika aku salah, tapi kamu tampak sedikit gugup selama kelompok malam ini. Kamu banyak mengulangi kata-kata, banyak berbicara, dan kamu berbicara sangat cepat sekali. Lalu Wanda merespon, "Iya, kamu benar. Aku berharap bahwa tidak ada yang melihatnya. Aku hanya merasa tegang setiap kali aku berada di sekitar sekelompok orang-orang yang baru. Ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi dalam diriku." Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang the dominator atau sang penguasa. Nah, sang penguasa ini adalah anggota yang mencoba untuk menguasai kelompok. Anggota ini berbeda dengan pembicara kronis atau anggota yang banyak berbicara tadi. Karena anggota ini itu menginginkan segala hal dan mencoba untuk dapat mengontrol berjalannya kelompok. Anggota semacam ini sangat umum kita jumpai dalam kelompok tugas, dalam kelompok sekolah, maupun di diskusi-diskusi. Anggota ini sering hadir. Nah, pemimpin dapat menggunakan beberapa teknik yang berbeda dengan teknik yang disarankan untuk mengatasi anggota yang banyak berbicara tadi. Nah, mungkin pemimpin cukup menggunakan teknik dengan menemui anggota sang penguasa ini secara pribadi dan menyampaikan bagaimana perilakunya di dalam grup. Anggota semacam ini kadang-kadang bisa menguntungkan pemimpin karena bisa dapat membantu berjalannya kelompok dan bisa kita beri peran yang membuatnya merasa istimewa di dalam kelompok. Selanjutnya yaitu the distractor atau sang pengalih perhatian. Nah, pengalih perhatian ini adalah anggota yang suka sekali mencari perhatian dan sering menghindari pertanyaan tentang dirinya sendiri. Nah, pengalih perhatian ini seringkali mengajukan pertanyaan yang tidak relevan atau membahas topik-topik yang sebenarnya tidak masuk ke dalam pembahasan. Pengalih perhatian ini sering sekali membuat suara atau bergerak ke sana kemari untuk mengalihkan perhatian dari anggota kelompok. Anggota-anggota seperti ini sering kita temukan dalam kelompok sekolah, dalam kelompok perumahan, dan terdapat di kelompok-kelompok yang tidak sukarela. Maksudnya di sini dia terpaksa untuk mengikuti sesi kelompok tersebut sehingga dia merasa ingin mengalihkan pembicaraan di dalam kelompok. Dan kadang menghadapi anggota ini sangat sulit seperti itu karena ada juga anggota yang tidak sengaja dia mengalihkan perhatian para anggota. Nah, teknik-teknik yang bisa digunakan yaitu dengan berbicara kepada anggotanya secara pribadi dan mengabaikan komentarnya pun bisa menjadi salah satu teknik mengatasi pengalih perhatian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Istiqomah, NIM 181221164. Di sini saya akan menjelaskan tentang the rescuing member. Apa sih anggota penyelamat itu? Menyelamatkan adalah upaya anggota untuk memuluskan perasaan negatif yang dialami oleh anggota lain dari kelompok. Ketika seorang anggota menjadi marah, seringkali anggota kelompok lain berusaha menenangkan anggota dengan pernyataan seperti, "Sekarang, jangan khawatir, itu akan baik-baik saja." Hal ini biasanya tidak membantu dan komentar tersebut sering terjadi malah terdengar seperti menggurui. Pada kehidupan awal kelompok, seorang pemimpin itu harusnya bisa memanage anggota-anggotanya agar ya paling tidak seorang pemimpin itu bisa menjadikan contoh yang baik kepada anggota-anggotanya. Ketika ada masalah ya senantiasa pemimpin itu harus ikut andil dalam masalah tersebut. Yang kedua ada the negative member atau anggota negatif. Apa sih anggota negatif itu? Yaitu orang yang terus-menerus mengeluh tentang kelompoknya atau tidak setuju dengan anggota grup lain. Anggota yang buruk sangat merepotkan karena sikapnya selalu berlawanan dengan anggota lain maupun dengan pemimpin. Untuk mempertahankan suasana kerja yang positif, jika satu atau dua anggota negatif mulai mengeluh,
anggota lain terkadang akan ikut bergabung menjadi anggota negatif. Jadi gini, ketika ada salah satu orang itu mengikuti jejak anggota yang negatif, itu pasti nantinya akan berpengaruh dan malah ikut ke yang negatif dan meninggalkan yang positif begitu. Penting untuk diingat bahwa kelompok kadang-kadang akan memiliki satu atau dua anggota negatif. Ya seperti itu. Di setiap kelompok itu pasti akan terdapat anggota yang negatif, tidak hanya yang positif saja. Di sini ada 3 kemungkinan strategi untuk menghadapi anggota yang negatif. Yang pertama yaitu bicaralah dengan orang di luar sesi kelompok dan coba tentukan alasannya kenapa dia bersikap negatif. Yang kedua, identifikasi sekutu atau anggota kelompok yang positif dalam kelompok dan langsung memberi pertanyaan dan komentar untuk mereka. Yang ketiga yaitu saat mengajukan pertanyaan kepada kelompok, hindari kontak mata dengan anggota yang negatif sehingga Anda tidak menariknya keluar. Perkenalkan, nama saya Andi Gria Utama, NIM 181221197. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang the resistant member atau sering disebut si pemberontak. Mungkin beberapa anggota ada yang menolak karena dipaksa masuk ke dalam kelompok. Ya, kadang-kadang para anggota ini akan mengatasi penolakan mereka jika mereka diberi kesempatan untuk mengungkapkan kemarahan mereka. Situasi ini menyulitkan bagi pemimpin karena dia tidak tahu apakah bisa mengizinkan anggota untuk mengungkapkan amarah yang tidak bermanfaat atau jika anggota mengeluh dan memberikan suasana negatif untuk kelompok. Namun, penting bagi pemimpin untuk memperhatikan ketika seseorang anggota tampaknya berhasil mengatasi 4 contoh anggota pemberontak. Yang pertama, anggota yang pada pertemuan pertama mengatakan tidak tahu mengapa dia harus hadir di pertemuan itu dan tidak melihat bagaimana kelompok itu bisa bermanfaat. Dan yang nomor 2, anggota yang datang dan duduk dengan tangan disilangkan dan tidak berkontribusi kecuali dipaksa dan kemudian mengatakan sedikit mungkin. Dan kemudian yang nomor 3, anggota yang selalu berusaha memfokuskan kelompok pada topik yang tidak relevan ke grup seperti olahraga, film, atau mode terkini. Dan yang terakhir nomor 4, anggota yang tidak melawan kelompok tetapi menolak perubahan sesuatu tentang diri. Penting bagi pemimpin untuk membedakan antara anggota yang menolak proses kelompok dengan anggota yang menolak karena dia tidak menolak, namun hanya ingin mengubah sesuatu tentang dirinya atau situasinya. Dalam kasus seperti ini, pemimpin harus menyadari bahwa anggotanya menolak atau ragu-ragu untuk mendengarkan saran. Dan salah satu cara untuk menanggapi ini adalah bisa mengatakan sesuatu sebagai berikut. Adalah beberapa contoh perilaku pemimpin yang mungkin menyebabkan anggota ingin mendapatkan posisinya sebagai pemimpin. Yang pertama, menempatkan seorang anggota di depan anggota lainnya. Dan yang kedua, memotong pembicaraan anggota secara tidak tepat. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada anggota untuk berbicara atau gagal mengenali sifat anggota ingin berbicara. Dan yang nomor 4, mengizinkan anggota kelompok untuk menawarkan terlalu banyak umpan negatif terhadap anggota tertentu. Dan yang nomor 5, tidak cukup terampil untuk mengendalikan kelompok. Dan yang terakhir nomor 6, membicarakan kelompok menjadi membosankan karena kurangnya keterampilan pemimpin. Dan kemungkinan penyebab lain adalah nomor 1, anggota tidak bisa merujuk diri sendiri, terkadang melampiaskan rasa frustasi dan kemarahannya kepada seorang pemimpin. Yang nomor 2, anggota terkadang memproyeksikan
ketakutan mereka tentang berada di grup kepemimpinan. Dan yang nomor 3, anggota berjuang dalam hubungan mereka dengan figur otoritas mungkin untuk mencoba merusak upaya pemimpin. Dan yang terakhir nomor 4, anggota terkadang ingin menjadi favorit seperti pemimpin dan bereaksi dengan marah ketika mereka tidak merasa hal seperti itu. Mungkin hal pertama yang dilakukan seorang pemimpin ketika menyadari bahwa anggota mencoba mendapatkan posisinya adalah mengalihkan fokus dan perbuatan kekuasaan dari anggota dan dirinya sendiri. Ya, mungkin seperti itu. Saya Murifai, NIM 181221177. Saya di sini melanjutkan presentasi dari Mas Andi. Ada contoh leader yang mengatakan, saya ingin memulai sesi hari ini dengan berbicara bagaimana minum mempengaruhi kehidupan Anda. Salah satu anggota yang bernama Joe mengatakan, mengapa Anda selalu memilih topik? Saya pikir ini adalah grup kami, katakan padaku. Selanjutnya leader berbicara dengan tenang sambil melakukan kontak mata dengan semua anggota. Izinkan saya menjelaskan kepada Anda semua bagaimana saya memutuskan topik. Juga ketahuilah jika ada topik atau sesuatu yang Anda sukai untuk berdiskusi, beritahu saya. Solusinya, ada solusi. Setelah pemimpin menghindari anggota untuk menangkapnya, dia harus mencoba untuk memahami mengapa anggota tersebut seringkali menargetkan pemimpin, tahu mengapa itu terjadi, dan jika masalahnya dapat diperbaiki dengan teknik, maka lebih memperhatikan anggota kembali ke masalah anggota, atau memastikan untuk tidak menempatkan anggota di tempat, maka pemimpin harus membuat reaksi. Ada solusi lain, jika anggota tidak ingin membagikan pemikirannya, mungkin pemimpinnya dapat memperoleh beberapa wawasan dari berbicara dengan anggota lain. Jika anggota telah berusaha menyabotase pemimpin dan ia telah berbicara dengan anggota pemimpin, dapat memperoleh bantuan dari kelompok dengan meminta umpan balik tentang keluhan atau perilaku anggota. Selanjutnya, yaitu berurusan dengan anggota yang pendiam. Dalam sebuah kelompok, terdapat anggota pendiam yang produktif dan non-produktif. Anggota pendiam yang produktif adalah ketika anggota tersebut secara internal memproses sesuatu yang dikatakan atau dilakukan dalam kelompok. Untuk anggota pendiam yang tidak produktif, ketika anggota tersebut diam karena mereka bingung ingin mengatakan apa, takut untuk berbicara, atau mungkin bosan. Pemimpin biasanya dapat mengetahui dengan mengamati reaksi anggota saat mereka duduk di sana dan juga dengan mempertimbangkan apa yang baru saja terjadi dalam kelompok. Pemimpin mungkin memilih untuk menunggu sampai orang lain memecah keheningan, atau dia mungkin memilih untuk memecah kesunyian dengan mengatakan sesuatu seperti, banyak dari Anda tampaknya benar-benar memikirkan apa yang baru saja terjadi. Saya ingin Anda membagikan pemikiran Anda secara singkat. Namun, jika para anggota diam karena mereka tidak tertarik, maka keheningan itu seharusnya menjadi sinyal bagi pemimpin untuk mengubah fokus atau menyapa kelompok tentang kurangnya minat mereka. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi. Di sini ada 3 poin utama yang akan saya jelaskan. Yang pertama, dealing with sexual feelings atau berurusan dengan anggota yang memiliki perasaan seksual. Yang kedua adalah dealing with crying atau berurusan dengan anggota yang menangis. Kemudian yang ketiga adalah dealing with mutually hostile members atau berurusan dengan anggota yang saling bermusuhan. Kita lanjut, kita bahas dulu poin yang pertama ya, yakni dealing with sexual feelings atau berurusan dengan anggota yang memiliki perasaan seksual. Terkadang anggota kelompok tertarik secara seksual kepada orang lain, terutama dalam proses terapi dan kelompok pendukung di mana anggota berbagi secara pribadi. Jika muncul situasi yang menghalangi kelompok, seperti 2 orang yang berkencan atau 1 orang yang tertarik pada anggota yang lain yang tidak membalas,
Pemimpin dapat memilih untuk berbicara secara pribadi dengan orang yang terlibat dengan kemungkinan solusi untuk masalah tersebut. Di lain waktu, masalah dapat diangkat ke dalam grup untuk dilakukan penyelesaian, terutama jika anggota lain merasa bahwa hubungan tersebut mengganggu grup ya. Ini mungkin tidak mudah untuk ditangani, tetapi pemimpin tidak boleh mengabaikan situasi ini. Poin selanjutnya yakni dealing with crying atau berurusan dengan anggota yang menangis. Anggota dapat menangis kapan saja selama dalam kelompok. Mereka mungkin menangis karena mereka atau orang lain berbicara tentang topik-topik seperti harga diri rendah, pelecehan, kematian orang yang mereka cintai, perceraian mereka sendiri atau orang tua mereka, kemudian kehilangan pekerjaan, penyakit, atau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi di sini pertimbangan penting lainnya ketika seseorang anggota menangis adalah apakah tangisan tersebut merupakan hasil dari suatu pergumulan atau peristiwa yang menyakitkan ataupun merupakan upaya untuk mendapatkan simpati. Jadi di sini menangis itu diartikan atau bisa diartikan bermacam-macam makna. Kemudian ada kalimat, salah satu kesalahan terbesar yang dibuat oleh pemimpin ketika seorang anggota mulai menangisi beberapa masalah yang menyakitkan adalah membiarkan anggota kelompok lainnya untuk menanyakan serangkaian pertanyaan yang tidak relevan. Maksud dari penjelasan ini atau dalam kalimat ini bisa kita lihat dalam e-book pada halaman 407 ya, yakni percakapan antara Leslie dengan pemimpin kelompok. Permasalahannya bermula ketika Leslie ingin pergi ke pegunungan untuk berlibur dan bermain ski. Tetapi ibunya menyuruh agar Leslie pulang karena kakek dan neneknya ada di rumah. Bagi Leslie hal ini jelas ya membuat kecewa karena mungkin agenda liburan atau kegiatan liburan ini sudah direncanakan jauh-jauh hari, tetapi pas proses kegiatan berlibur itu malah disuruh untuk pulang. Ini bagi saya juga sesuatu yang mengecewakan. Kemudian karena ia sudah merencanakan berlibur tapi gagal, ditambah lagi Leslie merasa marah dan sakit hati kepada ayahnya karena perkataan yang tidak mengenakan. Ayah Leslie berkata bahwa Leslie itu egois dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Kemudian kesalahan anggota lainnya adalah menanyakan serangkaian pertanyaan yang tidak relevan dalam pernyataan kasus Leslie ini. Beberapa anggota mungkin telah menanggapi pertanyaan Leslie dengan cara berikut. Yang pertama adalah malah menanyakan di mana orang tua kamu tinggal, kemudian berapa banyak cucu yang kakek dan nenek Anda miliki, kemudian berapa sering Anda berkunjung ke tempat kakek dan nenek Anda. Selanjutnya hal ini menurut saya memang pertanyaan yang tidak relevan ya untuk diajukan dalam masalah Leslie ini. Selanjutnya yang ketiga adalah dealing with mutually hostile members atau berurusan dengan anggota yang saling bermusuhan. Dalam kelompok apapun, ada kemungkinan anggota tidak menyukai anggota lain. Ketidaksukaan ini dapat memanifestasikan dirinya dalam argumen, ketidaksepakatan, dan kebersamaan di antara anggota. Anggota kelompok yang bermusuhan adalah bentuk atau tipe anggota yang sulit untuk diatasi. Permusuhan disebabkan karena terlalu seringnya anggota kelompok menyampaikan sesuatu secara sembunyi-sembunyi dan tidak jelas. Akibatnya, hal ini menciptakan rasa saling mencurigai antara suatu orang dengan orang yang lain, sehingga menimbulkan konflik. Hal lain yang menjadi penyebab anggota kelompok saling bermusuhan adalah ada pada tipe anggota kelompok penyerang ya. Yang dimaksud adalah kelompok penyerang ini terkadang melakukan penyerangan dengan cara mengambil posisi pimpinan kelompok. Sikap anggota seperti ini bisa meningkat menjadi permusuhan yang terjadi antara dirinya dengan anggota lain atau pimpinan kelompok. Ini sikap atau tipe anggota penyerang ini menjadi salah satu penyebab ya adanya permusuhan dalam sebuah proses konseling kelompok. Kemudian membantu anggota untuk berdamai satu sama lain juga berpotensi menjadi salah satu proses paling produktif untuk memperkuat kelompok dan membangun kohesi kelompok. Namun,
Akan ada kalanya apapun yang terjadi dalam grup, anggota tidak akan mengatasi ketidaksukaan pribadi mereka satu sama lain. Daripada membuat anggota menyukai satu sama lain, tujuannya adalah untuk membuat anggota tidak membiarkan ketidaksukaan mereka terhadap orang lain sepenuhnya mengganggu manfaat mereka dari pengalaman kelompok. Ya, mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salahnya, saya mohon dimaafkan. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.